Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir hari ini untuk mengikuti mata pelajaran terkait jaringan terdistribusi. Nah, kami di sini bersama teman-teman kelompok 1 akan coba memaparkan hasil dari diskusi kami terkait materi jaringan terdistribusi, membahas tentang sistem terdistribusi. Sebelum masuk pada pembahasan materi inti, saya akan coba memperkenalkan teman-teman saya yang ada di depan ini. Teman saya yang samping kiri. Perkenalkan, nama saya Titi Fadila. Perkenalkan, nama saya Burani. Oke, itu teman-teman saya kelompok 1 dan saya sendiri atas nama Aldi, moderator sekaligus yang akan membawakan materi tentang sistem distribusi. Jadi apa itu sistem distribusi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Titi Fadila. Pada Fadila saya persilakan. Berdiri. Baik, apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah model komputasi di mana sumber daya komputasi, penyimpanan, dan informasi terdistribusi beberapa lokasi fisik dan terhubung melalui jaringan komunikasi. Adapun mengenai contoh dari sistem terdistribusi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu transportasi umum berbasis aplikasi, layanan perbankan online atau e-wallet, aplikasi kesehatan untuk konsultasi dokter online. Mengenai transportasi online, berbasis aplikasi atau online adalah aplikasi yang tertentu di mana pelanggan memesan sarana transportasi melalui sistem aplikasi di dalam smartphone. Pelayanan transportasi berbasis teknologi informasi sebagai solusi atas kebutuhan angkutan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berperan sebagai penghubung antara pengguna jasa dan pengemudi. Mengenai layanan perbankan online atau aplikasi wallet, layanan perbankan digital adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Sedangkan aplikasi wallet itu sendiri adalah layanan berbasis aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk menyimpan uang serta menggunakannya sebagai metode pembayaran. Dan mengenai aplikasi kesehatan untuk konsultasi dokter online adalah pelayanan yang dilakukan secara jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosa dan memberikan pertimbangan atau saran tata laksana. Layanan konsultasi online bertujuan memberikan dukungan klinis dan mengatasi hambatan geografis jarak jauh, serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya terkait karakteristik yang ada dalam sistem terdistribusi. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu ada skalabilitas. Skalabilitas itu artinya sistem yang dapat memperluas atau diperkecil sesuai kebutuhan. Misalkan contohnya ya, kayak teman-teman memakai aplikasi Sakti. Dulu kan kalau misalkan hanya 3 angkatan berarti mungkin kita hitung saja 300 orang yang pakai. Tapi kan semakin banyak angkatan yang ada di Infom, jadi sistem itu banyak yang pakai. Mungkin seperti itu tentang skala. Kemudian poin kedua yaitu redundansi. Artinya adanya sistem cadangan sumber daya untuk mengatasi kegagalan yang ada di sistem terdistribusi. Poin ketiga yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ini kemampuan untuk mengakses dan menggunakan sumber daya di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang keempat yaitu adanya distribusi. Adanya data yang terdistribusi yang bisa ditransfer oleh klien ke server seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu model yang ada pada sistem terdistribusi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu
model client server. Model client server itu adalah permintaan dari server. Contoh klien ya, kalau kita pernah menggunakan Sakti, kita sebagai pengguna itu namanya klien. Kemudian kita mengakses data ke server, kemudian server merespon. Seperti itu model sistem client server. Kemudian model yang kedua yaitu model peer to peer. Model peer to peer ini yaitu setiap perangkat jaringan memiliki kemampuan yang sama. Artinya model peer to peer ini tanpa melalui perantara server. Misalkan kalau teman-teman pernah pakai membagi data menggunakan dua PC. Misalkan PC yang ini sama HP pakai kabel data, itu namanya peer to peer tanpa melibatkan server. Kemudian model yang ketiga yaitu model hybrid. Ini merupakan kombinasi antara model client server dan peer to peer. Selanjutnya itu permasalahan sistem distribusi. Itu ada 8 poin. Yang pertama, keamanan, yaitu sistem terdistribusi harus menyediakan keamanan yang memadai bagi sumber daya yang digunakan bersama dan data yang dihantarkan dalam sistem. Yang kedua, yaitu perlindungan terhadap data dan akses yang tidak sah. Maksudnya ini adalah serangkaian langkah dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah, baik itu pihak internal maupun eksternal. Yang ketiga adalah konsisten dan koordinasi, di mana konsisten dan koordinasi merujuk pada dua aspek penting yang mempengaruhi bagaimana data dan operasi di dalam sistem tersebut dikelola dan diproses. Yang keempat yaitu memastikan konteks data di berbagai node, yaitu merujuk pada upaya untuk menjaga konsisten, ketersediaan dan integritas data di seluruh jaringan node yang saling berhubungan dalam sistem terdistribusi. Yang kelima yaitu manajemen sumber daya, merujuk pada pendekatan dan strategis yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti komputasi, memori, jaringan, dan data dalam sistem. Yang keenam adalah mengelola sumber daya yang terdistribusi secara efisien, yaitu melibatkan penggunaan sumber daya yang lebih cepat dan stabilitas sistem tanpa khawatir mengenai kegagalan sistem akibat penggunaan perangkat keras yang mahal. Ketujuh, ketersediaan dan latensi, yaitu merujuk pada kemampuan sistem untuk menangani dan merespon permintaan dengan cepat tanpa penundaan yang signifikan. Yang kedelapan, mengatasi masalah ketersediaan dan waktu respon yang lambat, yaitu melibatkan beberapa strategi dan teknik desain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan sistem tersebut. Mungkin itu presentasi dari hasil diskusi kami mengenai apa itu sistem terdistribusi. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan karena tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.